Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program kesayangan kita bersama, Ramadan Aman dan Sehat bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tentu saja program ini merupakan didukung oleh MCCC, Lazismu dan juga Wardah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang ZIS untuk memajukan bangsa. Nah, tentu saja sudah hadir bersama kita di sini ada Prof. Hilman Latif, MA PhD. Assalamualaikum, Prof. Salam. Oke, tentu saja saya sebagai co-host akan memperkenalkan host utama kita, yaitu Mas Kifari. Ya, silakan Mas Kifari. Langsung saja kita mulai obrolan pada sore hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema sore hari ini sangat menarik dan kita sudah dibersamai Prof. Hilman Latif, MA PhD, tentang ZIS untuk kebangkitan Indonesia. Dan Prof. Hilman, kita tahu tahun ini Indonesia kembali masuk dalam daftar 10 negara yang paling dermawan berdasar World Giving Index. Sejauh mana data ini kita bisa baca sebagai kekuatan ZIS untuk mensejahterakan Indonesia? Ya, terima kasih Mas Kifari ya. Memang kita patut berbangga tahun 2018 ya, Indonesia mendapatkan satu kabar gembira ya mengenai rate-nya yang naik sebagai negara yang paling dermawan di dunia dibanding beberapa negara yang lain yang sebetulnya adalah negara-negara maju gitu ya. Nah, ini satu modal yang kuat sebetulnya bahwa ada satu tradisi gotong royong, tradisi kebersamaan yang dipupuk terus di masyarakat ya, dan termasuk juga dengan tradisi keagamaan ya, konsep-konsep yang dari keagamaan, ada peran masjid, ada peran gereja, peran macam-macam gitu ya, sehingga semakin kuat tradisi itu. Nah, apalagi ya Indonesia memang dikenal sebagai negara yang risiko bencananya cukup tinggi gitu ya, dikelilingi oleh Ring of Fires ya, oleh Gunung Merapi aktif gitu di mana-mana, dan gempa bumi terjadi, longsor dan seterusnya, dan itu juga terus memaintain ya proses masyarakat terlibat di dalam berkontribusi, di dalam membantu orang dan seterusnya. Mungkin ini juga satu hal yang mendorong indeks itu gitu ya. Jadi kita patut bersyukur. Nah, tapi tentu saja memasuki masa pandemi ini juga tantangannya semakin berat ya. Nah, karena itu konteks filantropi atau kedermawanan itu pun harus kita definisikan lagi. Jangan sampai masyarakat melihat bahwa orang dermawan itu hanyalah orang-orang yang memberikan bantuan pertolongan berupa fisik atau secara ekonomi semata. Mungkin itu, Pak. Baik. Jadi perlu mendefinisikan ulang filantropi itu sendiri. Ya. Dan seharusnya seperti apa, Prof. Hilman? Kita tahu juga Lazismu ini tahun lalu kalau tidak salah dalam Rakernas berfokus bagaimana Lazismu menjawab SDGs, Sustainable Development Goals. Apakah arah filantropi yang semacam ini yang kemudian menjadi lebih ideal untuk Indonesia? Ya, jadi yang saya maksud mendefinisikan ulang adalah bahwa dalam situasi pandemi seperti ini itu kan tidak mudah ya, apalagi secara ekonomi kita juga masih minus ya. Akibat krisis pandemi ini dampaknya ya, kemudian kegiatan perusahaan-perusahaan ya, manufacture, kegiatan ekonomi masyarakat itu juga semakin pelan atau sebagian berhenti, ada yang keluar dari kerjanya di PHK dan seterusnya, jualan tidak laku, produktivitas menurun dan seterusnya. Nah, lantas bagaimana kita bisa tetap ya mendorong tradisi filantropi itu? Nah, ini yang perlu kita pahami bahwa dalam tradisi filantropi bukan hanya ya memberikan dana, memberikan uang kepada orang lain, tapi juga kita bisa bicara tentang cara kita terlibat gitu ya, dalam ikut menyelesaikan berbagai persoalan gitu. Ada keterlibatan di situ atau engagement gitu ya. Orang meluangkan waktunya dengan baik ya, meluangkan pikirannya ya untuk membantu orang lain, itu juga harus terus-menerus kita gelorakan, karena dalam situasi pandemi ya kita tahu bahwa orang itu butuh dukungan kita, butuh bantuan kita, dan dukungan atau bantuan itu tidak selalu berbentuk fisik, tidak selalu berbentuk uang.
tidak selalu berbentuk sembako. Ya. Ada juga orang yang butuh yang lain-lain gitu. Baik. Nah, kira-kira model-model alternatif ya, dari filantropi yang kemudian mungkin lebih sesuai kebutuhan hari ini di masa pandemi itu seperti apa, Prof. Hilman? Dan mungkin lebih khusus yang mungkin sudah diupayakan Lazis dengan beberapa inovasi filantropi yang untuk mengatasi situasi pandemi hari ini. Ya, tadi Mas Gifari sempat menyinggung tentang Sustainable Development Goals ya. Di bidang kesehatan, di bidang ekonomi ya, pangan. Di bidang pangan gitu ya. No poverty, zero hunger, quality education ya, kemudian juga clean water and sanitation dan seterusnya. Nah, ini kan tujuan-tujuan pembangunan yang kira-kira bisa diukur gitu ya. Sudah ada patokan-patokannya yang perlu kita dorong ya, perlu kita rujuk. Nah, tetapi di dalam pelaksanaannya kita pun harus mau atau harus bisa memformulasikan cara kita melibatkan orang lebih banyak, cara kita melibatkan orang lebih peduli gitu ya. Anak-anak muda sudah banyak juga yang ingin terlibat, ya harus kita fasilitasi gitu. Mereka tidak menyumbang uang gitu ya, tetapi mereka punya banyak tenaga, punya banyak waktu dan dedikasi. Nah, ya mereka menjadi volunteer aktif gitu ya. Menjadi influencer, saling mendorong, saling membantu sesama mereka peer ya, saling mengingatkan. Nah, ini juga harus kita fasilitasi sebagai upaya kita mentradisikan semangat dari voluntarisme itu, dan itu bagian penting sekali dalam filantropi Islam ya. Filantropi ini. Baik, Prof. Hilman dan juga Mas Gifari gitu ya, kita harus jeda dulu gitu ya, sesaat lagi tetap bersama kami. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti.
Anda kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tentu saja program ini didukung oleh MCCC, Lazismu dan juga Wardah. Silahkan Mas Gifari dilanjutkan. Baik, terima kasih. Prof. Hilman, melanjutkan tadi pembicaraan kita terakhir di segmen pertama. Tadi Prof. Hilman mention tentang volunteerism dan seperti apa sebetulnya jiwa kedermawanan atau volunteerism ini dibangun untuk generasi muda kita mungkin. Ya, ini yang jadi PR kita, Pak Gifari ya, bahwa volunteerisme itu kan sebuah mentalitas ya, sebuah perilaku yang kemudian menjadi tradisi. Tapi itu juga butuh satu proses untuk melakukan edukasi ya, dari kecil. Karena itu dulu Lazismu ada program filantropi cilik, gitu ya. Itu sebetulnya untuk menggugah ya sifat dan rasa kebersamaan di kalangan pelajar, anak-anak. Dari pelajar itu dia peduli dengan yang lainnya. Jadi ada respect ya, ada care gitu ya, ada peduli kepada orang lain. Itu kan rasa-rasa semacam itu kan harus diasah. Gitu ya. Nah, termasuk juga dengan volunteerisme dalam pengertian kegiatan aktif dalam satu organisasi, ikut membantu, ikut mensukseskan kegiatan sosial, itu kegiatan kemanusiaan dan lain-lain. Nah, saya melihat ini di kalangan generasi muda juga sudah mulai tumbuh ya. Kami tidak sulit untuk mencari volunteers ya. Anak-anak yang ingin terlibat di berbagai program, tidak hanya di tempat-tempat yang nyaman untuk di kantor ya, tapi juga sampai ke daerah-daerah terpencil mereka mau terlibat gitu loh. Dan itu anak-anak muda luar biasa. Di satu sisi mereka merasa bahwa ya inilah kontribusi yang bisa mereka itu dengan tenaga dan pikiran mereka gitu loh. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam tradisi keagamaan juga kan memang didorong ya orang untuk bersikap ta'awun, rasa saling membantu satu sama lain ya, at-takaful, untuk bisa saling menopang satu sama lain. Nah, ini konsep-konsep luar biasa di dalam Al-Quran ini juga sudah saatnya ya kita terjemahkan secara lebih sistematis, lebih konseptual dan lebih praktikal gitu. Sehingga generasi baru itu lebih nyaman dan paham bahwa yang mereka lakukan itu punya justifikasi, justifikasi keislamannya atau keagamaan, justifikasi sosialnya, justifikasi kemanusiaannya, dan mereka juga punya keinginan untuk mentradisikan itu. Baik. Dan ini juga relevan dengan karakter generasi Z ataupun milenial ya, betul, yang memang dia suka berbagi. Betul, dia suka berbagi, suka bekerja sama, betul, gitu ya. Mereka tidak lagi banyak melihat orang lain sebagai saingan, ya, tetapi selalu positif melihat orang lain sebagai calon mitra baru. Gitu ya. Jadi kalau ada orang punya keahlian A mirip-mirip dengan kita, oh calon mitra kita, gitu. Jadi bukan calon saingan kita. Gitu. Nah, ini juga bagus ya, cara pandang positif yang ke depan. Mudah-mudahan sebetulnya itu menjadi modal ya, modal yang baik dalam membangkitkan bangsa ini gitu, termasuk pasca pandemi seperti ini. Baik. Ada satu fenomena yang menarik Prof. Hilman beberapa hari yang lalu dan saya kira relevan dengan tema kita, hubungannya dengan bagaimana menginginkan Indonesia. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu tentu kabar duka kita bersedih dengan tenggelamnya Nanggala 402. Kemudian tiba-tiba ada satu gerakan filantropi mengumpulkan sumbangan gitu di jalan untuk membeli kapal selam untuk Indonesia. Seperti apa Prof. Hilman melihat fenomena ini? Oke, kalau itu sebetulnya dalam kacamata yang saya pakai ya, itu sebagai satu bentuk ekspresi ya, satu bentuk ekspresi untuk mengingatkan kita semua, mengingatkan para pengambil kebijakan bahwa PR kita itu masih banyak gitu. Ada yang harus kita bangun, ada yang harus kita besarkan, tapi juga ada yang harus kita pelihara gitu. Nah, termasuk mungkin sebagian masyarakat kecewa ya, atau menyesalkan ya, sampai ada para pejuang kita ya gugur karena misalnya menggunakan alutsista ya, yang sudah tua gitu ya, sudah perlu
perlu pembaruan lagi dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya reaksi lah menurut saya, karena memang tugasnya adalah tugas negara. Ya. Tugas masyarakat seperti apa? Ya boleh saja, saya kira tidak ada salahnya. Tetapi kalau kita berbicara tentang prioritas, itu bukan prioritasnya masyarakat buat kapal selam gitu ya. Kapal selam yang hitam itu, tapi kalau kapal selam yang putih gitu ya, untuk berbagi sama dengan sesama tentang pangan, ya PMP maksudnya ya. Untuk ketahanan pangan, untuk ketahanan keluarga gitu ya. Dengan dana filantropi itu sangat mungkin kan gitu. Jadi yang tadi itu reaksi lah masyarakat. Saya tidak tahu apa akan terwujud atau tidak. Hal yang sama terjadi juga beberapa tahun yang lalu ketika ingin melihara pesawatnya Habibie gitu ya. Nah, ini kan sampai sekarang tidak ada lagi gerakannya. Spontanitas. Emosional ya. Tetapi tentu kita tetap melihat ada sisi positif. Ya, positif. Artinya kecintaan pada Indonesia begitu ya, Prof. Nah, bagaimana kemudian Prof Iman, ini kan hubungannya dengan ZIS untuk kebangkitan Indonesia, untuk tema kita ini kan ada wacana bagaimana juga dana abadi umat, ya, yang itu juga saya kira bagian dari filantropis, isu filantropi Indonesia, kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan negara yang lebih besar seperti infrastruktur atau jalan tol. Semacam itu apakah memungkinkan Prof, ijtihad yang lebih besar atas ZIS itu? Ya, ini pertanyaan berat sekali ya. Yang pertama tentu saja kita berharap ya bahwa semangat zakat, infak, sedekah itu memiliki dimensi yang lebih besar, memiliki atau menjadi gelombang yang lebih kuat ya, dan bisa membangkitkan sesuatu termasuk membangkitkan Indonesia. Karena itu Lazismu ya mengangkat tema zakat bangkitkan Indonesia, karena memang kita saat ini berada dalam situasi yang baru saja bangun dari keterpurukan ya. Baru bangun dari kevakuman gitu ya. Tahun lalu 2020 serba ketakutan gitu ya. Secara ekonomi, secara sosial, secara mental. Nah, kita ingin zakat bangkitkan Indonesia itu pertama kita bisa bangkitkan semangat kita ya. Kita bangkitkan juga mental kita ya, yang sempat melemah karena memang berada dalam ketakutan, dilarang A, dilarang B, semuanya gitu. Nah, yang ketiga tentu saja kita juga berharap dimensi ekstrinsiknya ya, bangkit secara ekonomi, bangkit secara sosial, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lain-lain. Nah, dari mana itu? Ya tentu saja dari potensi dana zakat yang bisa dihimpun di Indonesia yang sebetulnya jumlahnya sampai ratusan triliun. Nah, kalaupun tidak sampai ke situ, ada 10, 12, 13, 14, atau 15 triliun katakanlah tahun ini bisa terhimpun, kita jadikan itu sebagai satu modal untuk menjadikan semangat baru, karena itu yang penting saat ini ya, saat pandemi ini. Saya kira itu. Baik, Prof dan juga Mas Givari gitu, kita harus jeda sejenak gitu ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti.
Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tanganmu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tanganmu akan menjadi berkah. Lazismu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat capai kesejahteraan. Bersama lazismu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Anda kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan silakan Mas Gifari untuk kita lanjutkan obrolannya. Baik, kita lanjutkan Prof. Hilman. Tadi di akhir segmen kedua, Prof. Hilman menyampaikan kita menggerakkan ZIS ini kurang lebih start small begitu ya, Prof. Apalagi memang setelah kita diterpa pandemi, kemudian ini bagaimana ekonomi dipulihkan, kemudian juga banyak hal kemudian diupayakan untuk menstabilkan kehidupan ekonomi masyarakat, yang tentunya harapannya nanti kemudian berdampak juga pada meningkatnya kembali ZIS yang kemudian bisa dikelola oleh lembaga-lembaga filantropi di Indonesia begitu. Dan lebih khusus untuk Lazismu sendiri, Prof. Hilman, Lazismu punya 6 pilar dan juga program-program unggulan yang mungkin juga perlu pemirsa TVmu tahu begitu, Prof. Hilman. Apa saja, Prof. Hilman? Ya, alhamdulillah kita tetap fokus dengan 6 pilar itu, dan itu menjadi hasil keputusan organisasi kami ya dalam merumuskan kebijakan. Ada pilar pertama pendidikan, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada ekonomi, ada sosial dakwah gitu, ada kemanusiaan, dan ada lingkungan. Nah, ini untuk yang tahun ini memang lingkungan kita sendirikan, Pak. Kalau dulu kemanusiaan dan lingkungan menyatu, sekarang kita ingin lingkungan juga masuk. Karena juga banyak hal-hal yang terkait dengan masalah kemiskinan dan lain-lain, karena tidak ada perhatian terhadap lingkungan. Gitu. Ada banjir dan seterusnya, pemotongan hutan ya, dan lain-lain. Nah, di bidang pendidikan kita tetap orientasinya adalah bagaimana mendorong sebagian masyarakat kita yang kurang mampu itu dapat menunaikan atau menuntaskan pendidikan mereka. Itu misinya. Karena itu ada beasiswa yang sifatnya full, ada yang sifatnya parsial gitu ya. Kita dorong yang penting adik-adik ini bisa lanjutkan sekolah gitu ya. Nah itu di tingkat SD ataupun di tingkat SMP itu namanya beasiswa mentari ya. Nah kemudian ada beasiswa sang surya, itu adalah untuk kuliah. Ada juga untuk
santunan guru-guru ya honorer yang belum mendapatkan insentif yang sewajarnya gitu ya. Kemudian di bidang kesehatan ada stunting ya, peningkatan gizi masyarakat ya. Di daerah-daerah tertentu ada juga TB, tuberkulosis ya. Ada layanan kesehatan biasa dan lain-lain. Nah, sosial dakwah juga luas ya, termasuk untuk di tempat-tempat tertentu, daerah-daerah terpencil yang butuh dukungan moral dan sosial dari kita. Jadi programnya cukup luas, Mas ya. Alhamdulillah saat ini juga banyak dukungan dari masyarakat yang menyalurkan dana-dana mereka melalui Lazismu itu dengan bahkan menyebutkan programnya. Gitu. Jadi kami memilih program beasiswa ya, karena memang dia ingin memprioritaskan dana zakat infak sedekahnya itu untuk beasiswa. Ada juga yang ke kesehatan ya, dan lain-lain. Nah, kita menyadari betul penguatan pilar ini tetap penting, bahkan harus terintegrasi. Karena pada waktu COVID-19, isunya isu kesehatan, tapi dampaknya semua lini. Multidimensi. Ekonominya terasa sekali, secara pendidikan macet, sosial, mental juga. Anda bisa bayangkan di 4 bulan pertama kan, orang ngapain aja di rumah ya. Nggak punya alternatif kegiatan, guru suruh online, panduan online-nya nggak ada, materi online-nya nggak ada, dan macam-macam gitu. Nah, jadi kira-kira 6 pilar itu yang kita dorong. Gitu. Baik. Dan sejauh ini seperti apa Prof. Hilman yang mungkin cukup menonjol dari 6 pilar ini yang sudah diupayakan Lazismu barangkali? Ya alhamdulillah ya, dalam 1 tahun terakhir kita sudah mendistribusikan bantuan sekolah pada ratusan orang ya di berbagai provinsi, dari level sekolah dasar sampai menengah. Tidak sedikit juga ya adik-adik kita mahasiswa yang tersendat pembayarannya kemarin juga bisa kita bantu, dan ada ratusan guru juga ya, guru-guru honorer di sekolah-sekolah swasta terutama, termasuk di sekolah Muhammadiyah atau Aisyah yang memang kita dukung ya agar mereka tetap punya semangat bangkit ya meskipun di era pandemi ini dalam mengajar, kira-kira itu. Dan ini semua adalah wujud Lazismu dan Persyarikatan Muhammadiyah membangun negeri berkontribusi real dengan ZIS yang dikumpulkan, begitu ya Pak? Betul Pak, jadi core-nya memang Persyarikatan Muhammadiyah ada di bidang pendidikan dan kesehatan itu. Karena itu kita coba berinovasi di level-level yang itu. Meskipun beberapa waktu terakhir kami juga bekerja sama dengan majelis atau lembaga yang lain dalam memperkuat isu ketahanan pangan, tentang ketahanan keluarga, ekonomi keluarga, dan lain-lain. Baik, terima kasih Prof. Hilman, dan mungkin ada closing statement beberapa menit, Prof. Ya, hadirin sekalian yang budiman, kita tetap harus semangat ya. Tentu bersyukur saat ini masih diberikan kesehatan, diberikan kemampuan ya untuk bekerja, mencari nafkah dan lain-lain, dan harus ada kemampuan untuk bersyukur. Dan wujud bersyukur itu juga kita ekspresikan dengan menjadi seorang pembayar zakat yang baik, yang disiplin, dan juga lebih dermawan. Tentu itu akan memberikan manfaat buat masyarakat dari apa yang sudah kita lakukan saat ini. Baik, terima kasih Prof. Hilman. Baik, sayang sekali gitu ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Prof. Hilman sudah berbagi hari ini, dan juga akhirnya saya mewakili Mas Gifari gitu ya, mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Saya bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.